Drama 8 gol mewarnai hasil imbang laga Inter kontra Juventus dengan skor akhir 4-4 pada pertandingan pekan ke-9 Serie A 2024-25. Senin, 28 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan ini, gol-gol dari Nerazzurri tercipta berkat dua kali sepakan penalti Piotr Zielinski di menit ke-15 dan 37. Kemudian dua gol Inter lainnya dicetak oleh Henrikh Mkhitaryan di menit ke-35 dan Denzel Dumfries di menit 53. Sedangkan 4 gol Juventus masing-masing dicetak oleh Dusan Vlahovic menit 20, Timothy Weah menit 26, dan 2 gol Kenanildis di menit ke-71 dan 82. Hasil ini membuat tim besutan Simone Inzaghi tetap berada di posisi 2 klasemen sementara Serie A dengan raihan 18 poin, unggul 1 angka atas Bianconeri di posisi 3. Namun, jarak poin Inter dari pemuncak klasemen, Napoli makin melebar menjadi 4 poin. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa timnya seharusnya bisa mencetak 7 atau 8 gol dalam laga derby d'Italia yang berakhir imbang 4-4 melawan Juventus pada pekan ke-9 Serie A 2024-25. Senin, 28 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Hal itu dinyatakannya dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia via FC Internews, di mana Inzaghi sangat kesal dengan kegagalan timnya memanfaatkan banyak peluang untuk mencetak gol. Inter dan Juventus jelas tidak menampilkan pertahanan berkualitas tinggi dalam derby d'Italia kali ini. Hasilnya adalah imbang 4-4 yang menegangkan yang tentu saja merupakan salah satu pertandingan paling menghibur yang pernah dimainkan kedua tim. Setelah pertandingan, pelatih Inter, Inzaghi mengaku kecewa dengan hasilnya. Ex-juru taktik Lazio itu merasa timnya layak menang. Ada kekecewaan, ujar Inzaghi. 4 gol yang kami terima akan menjadi sesuatu yang harus kami analisis. Kami melawan tim yang sejauh musim ini hanya kebobolan 1 gol dari penalti. Dan mereka bisa saja kebobolan 7 atau 8 gol di sini. Ada rasa getir, kami sepenuhnya pantas menang. Sebagai pelatih, saya harus menegaskan, besok kami akan membahasnya. Juve telah menjadikan pertahanan sebagai kekuatan mereka, tetapi kami benar-benar menciptakan banyak peluang. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski menyayangkan kegagalan timnya mengalahkan Juventus pada pertandingan pekan ke-9 Serie A 2024-25. Senin, 28 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pasalnya, Inter punya kesempatan bagus untuk menang karena sempat memimpin dengan selisih 2 gol. Namun sayang Nerazzurri gagal mempertahankan keunggulan, lantaran Bianconeri mampu menyamakan skor menjadi 4-4. Sangat disayangkan kami gagal membawa pulang 3 poin, kata Zielinski setelah pertandingan, seperti dilansir FC Internews. Zielinski kemudian mengungkapkan alasan dirinya diganti pada babak kedua. Flexor paha saya terasa lelah. Lapangan tidak dalam kondisi bagus. Kaki saya mulai terasa nyeri, dan saya minta ditarik keluar. Mengenai bermain sebagai gelandang bertahan, Zielinski mengatakan, saya merasa nyaman bermain di posisi itu. Namun, saya lebih suka bermain lebih ke depan. Saya bermain dimanapun pelatih menempatkan saya. Begitulah hari ini. Inter Milan telah santer dikabarkan meminati gelandang serang Monza, Daniel Maldini. Namun CEO Monza, Adriano Galliani telah membantah adanya pendekatan dari Inter Milan dalam upaya merekrut mantan pemain AC Milan tersebut. Berbicara kepada wartawan via FC Internews, eksekutif Brianzoli itu menepis spekulasi transfer antara Nerazzurri dengan Daniel Maldini. Maldini telah muncul sebagai target transfer potensial bagi Inter dalam beberapa minggu terakhir. Di satu sisi, itu adalah ide yang pasti akan membuat banyak orang merasa heran.
Itu karena hubungan yang kuat antara keluarga Maldini dan rival skota Inter, AC Milan. Pemain berusia 23 tahun itu adalah putra dari legenda Milan, Paolo Maldini dan cucu dari Cesare Maldini. Dia adalah generasi ketiga dari keluarganya yang bermain untuk Rossoneri. Namun di sisi lain, perpindahan pemain antara Inter dan Milan bukanlah hal yang baru. Selain itu, perpindahan itu bisa jadi masuk akal karena Daniel Maldini merupakan profil pemain yang menawarkan sesuatu yang baru di lini serang Inter. Penampilan memukaunya di awal musim ini untuk Monza mendapat perhatian dari banyak klub. Namun CEO Brianzoli, Adriano Galliani menepis banyak spekulasi transfer yang muncul akibat penampilan positif Maldini dan pemanggilannya ke tim nasional Italia. "Saya tidak pernah berbicara dengan siapapun tentang Maldini," ujar Galliani. "Saya telah berbicara dengan Daniel setiap hari, karena ia mengalami masalah bahu. Namun, ia seharusnya siap untuk pertandingan hari Minggu." Dan sejauh dugaan hubungannya dengan Inter, Galliani menegaskan, "Tidak ada. Saya tidak pernah mendengar apapun tentang itu. Inter tidak pernah mengajukan permintaan apapun kepada kami." Kiper Juventus, Michel Di Gregorio membantah anggapan bahwa Inter Milan telah mengabaikannya di masa lalu. Di Gregorio justru bersyukur dan berterima kasih karena Inter telah banyak membantunya, terutama di momen-momen terberatnya. Penjaga gawang berusia 27 tahun itu buka-bukaan soal masa lalunya di Nerazzurri dalam sebuah wawancara yang dimuat oleh La Repubblica via FC Internews. Kepindahan Di Gregorio ke Juventus pada musim panas lalu memang mengundang banyak perhatian. Dia tidak pernah menyembunyikan rasa simpatinya terhadap Inter. Ia datang dari jajaran pemain muda Nerazzurri sekaligus sebagai fans klub. Namun pada saat yang sama, Di Gregorio adalah seorang profesional. Kepindahan ke Juventus merupakan keputusan karir yang logis baginya setelah beberapa musim bersinar bersama Monza di Serie A. Di Gregorio telah menghadapi Inter beberapa kali sebagai pemain Monza. Namun, bermain untuk rival berat Nerazzurri, Juventus dalam derby d'Italia tentu akan sangat berbeda bagi pemain berusia 27 tahun itu. Ketika ditanya apakah ia pernah merasa diabaikan oleh Inter, Di Gregorio menegaskan, "Selama 5 tahun saya dipinjamkan, mereka membuat saya tetap berdiri. Seperti ketika saya bergabung dengan Avellino, yang langsung bangkrut setelahnya. Inter melakukan sesuatu untuk saya yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Mereka selalu dekat dengan saya di saat ayah saya meninggal. Saat itu saya berusia 13 tahun. Jika saya memutuskan berpisah dengan Inter, itu terutama karena trik cerdik Galliani, CEO Monza. Ia menginginkan opsi pembelian atas pinjaman saya karena ia sangat yakin bahwa Monza akan promosi ke Serie A. Dan pada akhirnya ia benar.